Siapa master scalping kita yang mau saya hadirkan sebentar lagi. Ya, jadi kalau teman-teman tahu, belakangan ini teknik scalping ini menjadi salah satu teknik yang populer, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita lihat market IHSG itu cerminan besarnya dari awal tahun 2021 itu ada di dalam sebuah fase mega sideways. Jadi kalau buat saya pribadi, apalagi belakangan hari ini ya, trading dengan swing itu masih belum banyak saham-saham yang menarik untuk ditradingkan secara swing. Tapi kita berharap nanti di akhir tahun itu kita bisa kembali mendapatkan bullish rally-nya lagi, ya. Nah, jadi di tengah-tengah market yang sideways ini, ya ternyata ada satu cara trading yang menarik, ya. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, tapi ada yang belum tahu juga. Karena saya pribadi ketika saya belajar tentang trading ini dari beberapa sumber atau buku, biasanya lebih cenderung ke swing trading. Tapi sekarang kita mau belajar nih bareng-bareng ya. Saya mau belajar, teman-teman yang join hari ini juga pasti mau belajar teknik, yaitu namanya scalping. Jadi yang belum tahu, scalping itu adalah sebuah teknik ya, dimana kita melakukan transaksi itu cepat ya. Jadi fast trading lah istilahnya. Ya, jadi kita bisa jual beli dalam waktu yang singkat gitu, nggak dipegang atau di hold dalam jangka waktu yang lama. Jadi time frame-nya benar-benar kecil. Ya, seperti itu. Nah, saya udah siapin bolpen dan kertasnya karena saya mau menghadirkan bintang tamu yang luar biasa ya. Belakangan ini jadi idola para trader dengan teknik scalpingnya. Jadi langsung aja hari ini saya mau belajar dengan Mas Bekti Sutikna ya, teman-teman udah pasti tahu. Langsung aja, nggak perlu lama-lama, kita belajar ya. Jadi saya akan undang langsung Mas Bekti. Oke, please welcome Mas Bekti Sutikna. Oke, sebentar. Halo, selamat malam Mas Bekti. Halo, selamat malam Mas Andi. Ya, apa kabar Mas Bekti? Baik, Mas. Gimana Jakarta, Mas? Hujan nggak ya semalam ya? Iya, semalam sempat hujan, tapi hari ini kayaknya sih nggak hujan ya. Iya. Oke, Mas Bekti sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya, oke mantap. Oke. Gimana tradingnya hari ini Mas Bekti? Kelihatan dari mukanya cuan nih. Ini ada Om Ben, saya sapa dulu ya. Halo Om Ben. Nah, kalau untuk hari ini sih Mas memang agak sedikit lesu ya menurut saya, tetapi ada potensial, bahkan saya selalu bilang selalu ada peluang lah di market. Yang namanya kita itu kalau mau trading selalu ada, dan saya melirik ada beberapa saham yang menurut saya oke, tapi saya belum mau sebut karena apa, nanti sensitif banget. Apalagi kalau masih dipegang itu nanti tidak jadi sensitif banget. Oke, pasti teman-teman tahu lah yang high gitulah. Gitu. Oke. Nah, saya mau ngucapin thank you banget nih, Mas Bekti udah mau diundang nih, kita ngobrol-ngobrol. Dan saya pribadi hari ini mau belajar scalping nih sama masternya, sama Mas Bekti ya. Saya melihat bahwa Mas Bekti ini sosok yang luar biasa ya. Pertama, sukses di dalam sebuah trading, tapi nggak cukup sampai situ aja. Mas Bekti juga belakangan ini saya lihat keliling channel ya, media, channel Instagram. Saya lihat schedule-nya padat banget nih ya, buat sharing, ngasih edukasi, semua di sharingnya. Jadi walaupun Mas Bekti sendiri saya udah lihat sebagai trader yang sukses, tapi nggak cuman diambil sendiri aja, tapi mau di-sharingkan juga. Buat saya itu adalah sebuah istilahnya ya, sebuah hal yang sangat positif lah. Semoga bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman yang udah nonton. Wah, rame banget nih Mas Bekti. Semoga kita hari ini bisa all time high ya yang nonton ya. Oke. Iya betul. Oke, jadi kalau misalkan kita ngobrolin misalkan tentang perjalanannya Mas Bekti, atau misalkan tentang backgroundnya Mas Bekti, itu udah sering banget ya di IG live lain ya mungkin ya. Jadi hari ini karena kurang lebih 1 jam sama Mas Bekti, saya mau langsung belajar aja nih scalping, teknik scalping langsung, karena teman-teman juga nungguin. Kita mau bahas bagaimana sih seorang Mas Bekti ini bisa trading scalping di pasar modal Indonesia. Sebelumnya kalau boleh tahu, Mas Bekti ini ketika belajar itu langsung belajar scalping atau dari swing dulu atau dari investasi dulu, gimana ceritanya Mas? Ya, oke Mas. Jadi
Di awal pertama kali saya itu adalah seorang investor. Itu saya alami. Tetapi kan dengan pengalaman saya yang masih awal, modal masih dikit, lama-lama saya cuma berpikir, waktu itu saya juga mengidolakan LKH ya, Lo Keng Hong ya. Cuman kalau modal saya dikit, saya rugi waktu, saya masih muda kok cuman beli terus ditinggal gitu kan kayaknya kurang efektif menurut saya pribadi. Alhasil langsung saya dari situ saya belajar ke swing dulu, ada tahapannya gitu. Setelah swing, semakin lama kita lebih tahu mendalam tentang pasar modal, tentang cara trading, saya mengupgrade akhirnya scalping gitu. Jadi lebih ke yang lebih time frame-nya lebih pendek gitu. Dan bagi saya pribadi selama pengalaman saat ini memang scalping itu akhir-akhir ini kalau kita terapkan di tahun 2021 ini memang menurut saya yang masih cocok ya scalping. Seperti yang Mas Andi bilang di awal tadi benar sekali. Kita bisa review ya, katakanlah dari 6 bulan ke belakang deh. Iya, SG kita itu nggak kemana-mana, cuma di area-area itu aja naik dikit, turun dikit, itu kan turun lagi nanti naik dikit, cuma di area-area itu aja. Tetapi setiap harinya kita bisa jumpai hampir selalu ada yang namanya peluang. Bahkan kita bisa cari peluang di saham-saham yang volatilitas tinggi, kemudian saham-saham yang kecil-kecil gitu, second liner ataupun third liner, itu menarik sekali untuk scalping. Gitu Mas, kurang lebih perjalanan saya singkatnya seperti itu. Oke, jadi menarik banget ya, berarti awalnya udah belajar investasi, habis itu swing, habis itu ke scalping ya. Apakah ada gurunya atau Mas Bekti menemukan caranya sendiri sih, trading, scalping ala Mas Bekti sendiri? Jadi based on akumulasi experience, Mas Bekti menemukan satu formula yang sekarang mungkin jadi trading rules atau trading strateginya Mas Bekti sendiri, atau ada gurunya atau ada mentornya? Kalau saya pribadi sebenarnya sendiri, Mas. Saya nggak punya semacam mentor gitu, sebenarnya saya nggak ada. Tetapi di awal banget saya cuman aktif ngikutin seminar waktu di kampus. Sehabis itu karena waktu dulu tuh keterbatasan saya dan media-media tidak seramai seperti sekarang ya, ada Instagram, ada TikTok, ya kan, ada grup membership dan lain sebagainya. Sekarang kan mudah sekali, berbeda dengan saya waktu dulu. Sehingga benar-benar waktu itu saya tuh benar-benar kayak belajar dari market. Kayak bahasanya meramu sendiri ketika saya contoh katakanlah trading. Saya loss. Apa sih yang kok menyebabkan loss? Saya evaluasi, gitu kan. Kemudian saya coba lagi, kok seperti ini. Kemudian selalu improve, intinya selalu benar-benar beradaptasi dengan market. Gitu Mas, itu pengalaman saya seperti makanya kalau saya pribadi sebenarnya adalah produk gagal Mas. Jadi saya itu dari 2008 pertama kali trading, itu bisa dikatakan kalau aset ataupun profit yang saya dapat sampai ke 2016 selama 8 tahun tuh bisa dibilang sideways. Saya itu produk gagal sebenarnya gitu. Tapi saya belajar cuma dari market. Nggak ada yang mengarahkan saya. Makanya kalau yang teman-teman nih kemungkinan kalau di sini masih ada yang awal ataupun pemula gitu, saya sarankan sekarang udah banyak Instagram, TikTok, mungkin ikut grup-grup member, silahkan ikuti. Yang paling penting teman-teman harus selalu perhatikan, jangan minta disuapin terus, tetapi harus bisa belajar menganalisa saham sendiri gitu. Oke, setuju banget. Jadi walaupun kita belajar sama mentor kita, pasti akhirnya kita harus sesuaikan dengan gaya trading masing-masing ya. Karena benar sekali, balik lagi nanti kita yang akan menjadi pilotnya ya buat eksekusinya istilahnya. Oke, langsung aja nih sekarang ke pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Soalnya tadi aku sempat share story mau tanya apa nih sama Mas Bekti nih ya. Wah, ini banyak banget pertanyaan yang nanya ya, bagaimana sih cara screening saham ala Mas Bekti? Mungkin sebelum kita ke cara screening ya, Mas Bekti boleh nggak di-sharing dulu nih, kriteria saham yang menurut Mas Bekti itu menarik seperti apa sih? Gitu. Oke. Kriteria sebenarnya menurut saya pribadi yang menarik, itu kalau saya itu kan punya beberapa style. Kalau saya mau scalping, jelas pilihan saham saya jatuh pada saham-saham kecil. Saham-saham third liner, saham istilahnya saham gorengan, ataupun waran. Saya semua. Saya mau saham waran, mau saham kecil, third liner, blue chip, semua sebenarnya semua saya makan gitu. Jadi bagi saya kalau memang kriteria pilihan saham saya itu mau scalping, saya memposisikan di saham itu. Analisanya apa? Saya lebih memaksimalkan ke tape trading, pengamatan bid volume, melihat broker summary, memperhatikan newsnya gitu. Fundamental sedikit agak saya abaikan. Teknikal penting saya kombinasi. Tetapi ketika saya itu mau swing ataupun mau menyimpan saham dalam jangka waktu katakanlah setengah tahun, 1 tahun gitu, saya perhatikan fundamental dan chartnya.
gitu. Jadi memang kita sudah bisa memilah-milah, mengkondisikan sendiri kalau kita mau trading, scalping, swing ataupun invest itu, kita harus bagi-bagi dengan strategi masing-masing gitu. Oke, luar biasa. Berarti makanan Mas Bekti sehari-hari itu saham-saham yang terliner ya. Tapi memang kalau di apa ya istilahnya, kalau ditradingkan dengan baik dan benar itu hasilnya juga lumayan luar biasa ya. Nah, oke, tadi sempat Mas Bekti sedikit mention tentang analisis teknikal sama tape trading analisis ya kan. Nah, menurut Mas Bekti sendiri ya bisa nggak sih kalau kita mau belajar scalping tapi kita cuma mengandalkan technical analysis saja? Saya nggak tahu nih, Mas Bekti sekarang itu menggunakan ilmu technical analysis sama tape reading analysis itu berapa persen sih? Jadi kalau misalkan Mas Bekti suruh pilih aja ya, nggak pakai chart sama sekali, ya, cuma mengandalkan tape reading, broker summary, habis itu running trade gitu ya, sama hanya mengandalkan grafik aja. Menurut Mas Bekti lebih nyaman mana buat scalping? Saya lebih mengandalkan namanya tape reading, bid over saja, tanpa melihat chart. Gitu. Jadi sangat berbeda sekali dengan Mas Andi. Kalau Mas Andi kan memang terkenal dengan tipe chartis, Kak Michael Yo, Mas Andi itu kan terkenal sekali dengan chartnya. Tetapi kalau saya pribadi dalam hal scalping, saya hampir bisa dibilang sangat minim sekali. Bahkan chart itu bagi saya pribadi hanya sekedar kayak referensi ataupun itu cuma saya lihat sekilas. Chart saya itu tradisional, nggak kayak Mas Andi yang wah, saya udah bingung nggak mau gambar kayak gitu, udah bener-bener ketinggalan zaman mungkin saya ya. Tetapi itu memang apa ya, intinya cara saya sendiri seperti itu, kenyataannya seperti itu. Tetapi ada proses yang teman-teman harus ketahui. Kenapa saya juga bisa cuma hanya sekedar melihat bid over? Saya dahulunya juga sudah mempelajari yang namanya chart. Sehingga saya lebih sekarang ini ibaratnya saya cuma lebih menyederhanakan saja. Saya juga mempelajari loh discounted cash flow, cara menghitung debt equity ratio, PBV, earning per share, menghitung right issue, nanti dampaknya gimana, dilusinya gimana. Saya sudah mempelajari semuanya. Jadi teman-teman jangan sampai salah paham, wah Bekti itu cuman lihat bid over nggak pakai chart terus diikutin, ya jangan. Saya dulu pernah memakan semuanya, tetapi seiring berjalannya waktu, saya mencoba lebih menyederhanakan. Dan kalau pilihan saham saya itu saham-saham yang volatilitas tinggi, ya, yang aktif banget ditransaksikan di pasar, saya lebih mengamatin ke bid volumenya. Contoh hari ini aja, saya sudah bersih ya, tidak punya, jadi jangan dikait-kaitkan karena pernah ada yang aku nyebut saham gitu langsung wah dikira bla 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 gitu. Contoh kebak KBAG, aku udah nggak punya, tapi aku trading di situ. Kalau kita mencermati dari chart, ya susah, dia baru bangun dari 50, tidur panjang, mau dianalisa yang dibandingkan apa, nggak ada. Tapi di sini adalah permainan volume gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Mas. Saya lebih mengandalkan yang namanya volume dibandingkan chart untuk scalping gitu. Oke, untuk scalping ya. Wah, menarik nih, berarti buat Mas Bekti sendiri tape reading itu mungkin jauh lebih bisa diandalkan untuk trading yang cepat ya, yang jangka pendek ya berarti ya. Oh ya, saya punya satu pertanyaan ya. Kalau misalkan bid over ya Mas Bekti ya. Saya pernah belajar cara melihat bid over itu ketika overnya itu ternyata tebal-tebal ya. Di overnya itu tebal-tebal tapi di bidnya itu tipis gitu. Ini adalah tanda-tanda sahamnya mau naik, bener atau enggak? Karena mungkin big fund atau smart money atau yang membandari mungkin lebih mudah untuk melakukan istilahnya HK di over yang tebal daripada dia naik harga sahamnya tapi volumenya kecil gitu istilahnya. Gimana menurut Mas? Kalau menurut saya memang luas sekali, Mas. Kita nggak bisa cuma membandingkan hanya dari volume saja, tetapi kita memang butuh mengcompare dengan faktor lainnya, termasuk beritanya, termasuk mungkin ya kita pertimbangan referensi chartnya, termasuk kondisi indeks IHSG-nya. Ya walaupun kadang identik saham-saham kecil tidak searah dengan IHSG ya, kadang dia melawan arah justru gitu. Tetapi bagi saya pribadi kalau cuman seperti itu adalah strategi yang namanya fake demand supply. Karena motif di bursa itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Ini kalau saya kupas bisa mungkin semalam nggak habis, tetapi saya cuma ngupas semacam kulitnya saja. Intinya gini loh, kalau broker summary itu bagi saya pribadi kan kita untuk mengetahui kira-kira broker tertentu, itu aja kita sebut broker tertentu, dia itu ngambil atau istilahnya akumulasi barang atau dia itu distribusi.
Kita kan cuma ngamatin dia tuh masih akumulasi apa enggak. Tetapi kenyataannya bisa jadi nih, katakanlah saya akumulasi, tapi saya punya teman, dia yang bertugas untuk menaikkan. Ada kayak gitu. Ada ketika saya akumulasi, katakanlah pakai broker XX gitu. Saya pindah lewat sekuritas, saya pindah di AB misalnya gitu. Sehingga retail kalau tahunya cuman, wah kemarin saham itu diakumulasi XX, kok sekarang AB jualan, wah aman deh, XX belum keluar. Padahal dia ditukar lewat sekuritas, alhasil dijual pakai sekuritas lain. Jadi masih banyak sekali, termasuk nanti ditukar di transaksi pasar nego, kemudian di crossing dan lain sebagainya. Jadi luas sekali Mas. Kalau untuk sekedar bid over menurut saya juga belum bisa dipastikan. Itu menurut saya masih mentah. Kita harus butuh referensi lainnya. Karena kenyataannya sendiri juga ada saham-saham yang bid overnya cukup tebal, tapi saham repo. Ini juga bahaya. Harus kita kenali juga saham-sahamnya gitu. Oke, menarik. Berarti banyak faktor ya yang perlu dipertimbangkan juga untuk melihat ini saham potensial atau enggak ya. Karena memang saya juga mengerti ketika mungkin belakangan ini istilah bandarmologi atau broker summary analysis itu kan makin hype gitu ya. Kalau dulu benar. technical, sekarang ada bandarmologi atau broker summary analysis yang which is saya juga mempelajari gitu ya. Nah, mungkin sekarang bandar pun atau yang kita bilang bandar itu juga semakin pinter ya, makin lama makin pinter. Nah, yang menarik adalah Mas Bekti kan kita dengar ada isu bahwa kode broker itu nanti akan dihapuskan ya. Saya nggak tahu, kalau nggak salah saya baca terakhir sekitar Desember. Ya. Itu kan bakal dihapuskan ketika transaksi atau perdagangan bursa itu berjalan. Nah, menurut Mas Bekti, ya dengan strategi Mas Bekti yang sekarang itu adalah sebuah kesayangan tersendiri atau memang nggak ada hubungannya, tetap saya bisa fight dengan cara yang saya sekarang? Oke, kalau saya pribadi jujur itu bagi seorang scalper itu pasti berpengaruh banget Mas, pasti berpengaruh. Banyak pasti pihak yang menentang itu semua. Tetapi kalau saya pernah diwawancara itu, bagaimana pendapat Pak Bekti? Setuju nggak? Saya cuma bilang setuju. Alasannya apa? Ya ini yang buat bursa. Mau nggak mau kita juga yang harus ngikutin. Saya tuh dari dulu udah ngelewatin berbagai perubahan yang terjadi di bursa. Saya cerita sedikit. Yang namanya jumlah lot. Dulu tuh 500 saya waktu pertama kali masuk, dirubah jadi 100. Dulu perdagangan bursa efek tuh jam setengah 10, dirubah jadi jam 9. Dulu nggak ada pre-opening, pre-closing, nggak ada. Diadakan. Terus tik. Dulu tuh 200, 205, 210, itu dirubah jadi 200, 202, 204, 206. Dirubah. Banyak sekali perubahan. Nah, kalau pendapat saya pribadi, kalau kita melihat saham-saham yang ada di US, Korea, dan sebagainya, mereka brokernya juga udah ditutup gitu. Jadi nampaknya mungkin bursa efek akan lebih melihat prospek jangka panjangnya sehingga dia berencana menutup. Nah, pertama kali saya itu bulan Maret, saya itu live IG sama Mbak Alin dan Ko Michael Yoh, itu sudah ada wacana. Pertama bulan Juli itu. Kemudian ditunda bulan Agustus dan sekarang ditunda lagi bulan Desember. Nggak tahu nanti Desember kayak apa. Tapi bagaimana dengan Bekti nantinya gitu. Yang pertama saya adaptasi. Ketika kebijakan itu akan diterapkan, saya pasti akan posisi cash. Saya nggak tahu itu dampaknya seperti apa, saya belum tahu, belum pernah juga ngalamin seumur-umur kode broker ditutup, karena dari awal saya trading itu ada terus kode brokernya. Yang kedua, saya memang juga mengandalkan dari broker summary. Kemudian yang ketiga, kita harus kuatkan yang namanya trading plan kita. Kita itu yang namanya trading itu kan punya sebuah rencana. Saya pribadi punya prinsip gini, ketika saya itu scalping, saya beli saham, katakanlah harga 100 perak. Kalau tidak sesuai harapan, range 2-4%, saya cut loss. Ya sudah, kalau aku udah punya trading plan seperti itu, mau nanti kode brokernya ditutup, kita nggak kelihatan yang jual belinya, ya sudah, kalau memang saya beli saham, menurut saya yakin dan tidak sesuai harapan, saya langsung cut. Gitu aja. Jadi memang di sini ada plus minus menurut saya, tetapi aku akan adaptasi intinya gitu. Ya, betul banget ya. Itulah kenapa market itu selalu dinamis dan kita sebagai trader nggak bisa stop sampai di sini ya. Kita harus terus belajar, kita harus terus mengasah timing atau insting kita ya dalam trading ya, benar ya. Oke, Mas Bekti ini menarik. Tadi kan kalau Mas Bekti bilang bahwa kode broker juga kan menjadi salah satu apa ya istilahnya ya, salah satu penentu gitu ya. Perjalanan Mas Bekti selalu ada kode broker gitu. Nah,
kalau Mas Bekti sendiri ketika melakukan screening saham, ya, ada nggak sih kode broker yang Mas Bekti suka gitu ya? Jadi mungkin saya nggak tahu, Mas Bekti biasanya ngelihat stock gainernya ya ketika mencari saham yang baik gitu ya. Mana nih yang volumenya lagi naik atau enggak persentasenya udah naik berapa persen gitu, atau melihat running trade. Di mana running trade sendiri kan biasanya kan kita lihat ada transaksi brokernya ya. Nah, ada nggak sih? Apakah Mas Bekti itu punya satu kode, nggak usah dimention juga nggak apa-apa, tapi based on kode broker ini, misalkan ada kode broker AA gitu ya, wah ini menarik nih, baru Mas Bekti tertarik untuk melihat sahamnya dan mentradingkan itu, atau bagaimana caranya? Oke, kalau saya pribadi jujur saya mengamati cuma sepintas Mas. Di sini kita bisa menempatkan menurut saya pribadi ya, dari berbagai sudut pandang. Kalau saya pribadi memang banyak teman-teman tuh yang memahami, wah itu tuh kalau kode broker A, B, C, D itu tuh retail, identik dengan retail gitu. Tapi kenyataannya kadang justru malah sebaliknya Mas. Bisa jadi juga yang namanya bandar itu dia menyelip, dia juga punya itu gitu loh, untuk mengelabui yang namanya di market, karena identik kalau broker itu dengan yang namanya retail itu. Ada kode broker tertentu yang dia itu memang wah sekali gitu ya, mungkin langsung aja deh saya sebut, mungkin ada MG. Sebenarnya aku cerita sedikit ya, apa yang saya lakukan itu sebenarnya masih biasa. Ada teman saya orang Jakarta gitu ya, dari jujur aja dari MG gitu, satu bulan omsetnya berapa? Hampir 14 triliun satu orang. Aku juga geleng-geleng saja cuma 2 triliun gitu. Tapi memang luar biasa sekali gitu. Jadi di sini itu memang ada karena apa? Patokan tertentu. Kenapa? Karena teman-teman itu terpancang akhir-akhir ini ada seseorang yang pakai jumbo, dana jumbo dengan kode broker tertentu, menjadi kayak seakan-akan jadi patokan gitu. Kalau kita bercermin tahun 2017 ya, siapa yang nggak kenal broker XA? Langsung saya tunjuk NH Korindo. Wah, itu transaksi di saham-saham Beni Cokro luar biasa sekali. Hampir bisa dibilang XA itu kayak broker dewa gitu, benar-benar luar biasa. Kalau narik saham gila-gilaan. Ya itu karena ada momen-momen tertentu. Tapi seiring dengan berlanjutnya waktu, XA kayak akhir-akhir ini mulai menghilang. Muncullah Semesta Indofest gitu. Mungkin suatu ketika itu akan ada yang baru lagi gitu. Jadi intinya di sana adalah ada, kalau memang ada seorang pemain baru atau mungkin seorang yang dia itu dana gede, itu akan membuat pasar jadi menarik, itu bisa menarik perhatian retail, itu juga bisa jadi seperti itu gitu. Tapi kalau saya pribadi hanya berpatokan adalah yang paling penting kira-kira saya itu punya barang berapa, di mana kira-kira akumulasi berapa, di harga berapa. Aku nggak terlalu fokus sama satu sekuritas, nggak. Pokoknya bagi saya semua ya udahlah sama gitu. Oke, menarik. Iya, jadi kalau dulu ada XA, sekarang ada MG, yang mungkin nanti ada MY ya, Michael Yo. Ya, yang jadi bandar. Soalnya kemarin saya lihat postingannya Bro Michael Yo itu pakai bajunya Money Heist. Itu udah siap kerampokin pasar modal. Ya. Oke, Mas Bekti, menarik banget nih. Berarti cara screening Mas Bekti itu berarti lebih melihat ke arah running trade ya, atau stock gainer, stock moversnya juga diperhatikan. Seperti apa? Jadi kalau aku pribadi memang kalau aku memang sudah kondisikan belum punya saham, aku biasanya lihat dulu nih gainer losernya, kira-kira siapa nih yang menarik. Di situ aku perhatikan kenaikan persentasenya, kira-kira siapa nih yang direspon pasar gitu. Ya misalnya kalau hari ini katakanlah ada misalnya ada saham Yellow gitu kan ya, kemudian dia kok udah 3% naik, 4%, 5%, 6%, 7%, artinya dia itu naik. Wah, berarti mungkin ini menarik untuk kita lirik gitu. Jadi ketika saham-saham yang direspon pasar, saya langsung perhatikan bid offernya. Langsung saya comot, saya lihat di stock booknya, stock price-nya, kemudian saya amati kira-kira ada nggak broker yang ambil siapa, ada nggak ini sekedar transaksi ini itu terjadi paling banyak di harga berapa. Nah, gitu kan saya lihat. Kemudian ternyata kok terjadi di katakanlah di angka 100 rupiah gitu. Saya lihat di down history-nya, rekapannya tadi siapa sih tadi itu yang ngambil di harga 100 itu kok paling banyak. Kadang saya cuma analisanya cuma simpelnya gitu. Kalau saham-saham blue chip saya kombinasi, kira-kira ada nggak nih asing yang borong sahamnya gitu. Karena saya melihat misalnya kemarin ya kita review PTBA itu juga beberapa waktu ke belakang itu diakumulasi asing cukup gede gitu. Jadi kadang kalau memang saham-saham blue chip itu aku referensi, aku tambah asing. Kemudian aku lihat sepintas chartnya gitu. Kalaupun memang menurut saya udah respon pasar terlalu kenceng, aku nggak terlalu lihat chartnya, langsung aku lihat kalau yakin aku masuk
gitu. Jadi di sini bukan ilmu matematika, nggak ada satupun yang pasti. Tapi yang saya lakukan adalah aku sudah mempunyai keyakinan bahwa saham ini berpotensi naik. Kalau tidak sesuai harapan, saya cut. Gitu aja. Oke, nah menentukan level entry atau harga yang ideal nih untuk masuk, dan mungkin kita ketika melihat satu saham ini masih bisa entry nih. Nah, masih bisa entry atau ketika melihat saham yang menarik, untuk menentukan level entry-nya itu apakah dengan cara apa, Mas Bekti? Apakah melihat di harga berapa sih paling banyak itu terjadinya transaksi, atau misalkan itu menjadi indikasi bahwa level itu masih aman gitu untuk kita melakukan akumulasi, atau seperti apa caranya melihat level entry yang bagus? Ketika Mas Bekti lihat kan pasti punya satu area beli ini kayaknya lebih aman gitu, karena kalau misalnya udah terlalu tinggi, takutnya kadang-kadang kalau kita lihat saham-saham yang volatilitasnya tinggi, kadang-kadang tiba-tiba bisa diturunin beberapa level, naikin lagi kan ke atas. Nah, itu bagaimana Mas Bekti menilai satu angka atau satu area itu aman untuk kita melakukan pembelian atau entry level kita? Oke. Sebenarnya kalau dibilang aman, nggak ada yang aman, Mas. Tetapi yang saya lakukan adalah saya itu semacam punya keyakinan ataupun semua punya analisa ataupun prediksi bahwa kalau aku membeli, aku punya keyakinan akan naik. Nah, untuk bagaimananya itu saya itu punya beberapa metode. Ini juga improve juga ya, dan berubah-ubah ya. Tetapi yang bisa saya sebut adalah, katakanlah gini, Mas. Saya itu juga memburu saham ARB berjilid. Jadi ketika ada saham yang turun banyak, saya akan ambil. Ketika udah ada gerakan mau habis gitu, aku ambil, memanfaatkan peluang. Misalnya nih, aku udah bersih, aku udah nggak punya ya. Tapi waktu UVCR itu turun, nah itu kan ARB. Ketika ada gerakan itu, aku ambil. Nanti mungkin 3-5 atau mungkin sampai harga pingnya 7%, aku jual. Itu pertama. Kemudian selain aku bermain di area bawah, aku juga bermain di area atas. Kadang saham-saham yang auto reject atas itu aku beli gitu. Jadi ada teman saya yang bertanya, "Wah, kamu kok berani beli di pucuk itu?" Ya, menurut saya aku masih punya keyakinan ini bakalan bakalan up lagi gitu ya. Sudah, kalau aku punya keyakinan, kalau aku memang nggak sesuai harapan, aku sell gitu. Dan aku melihat ini saham ada story-nya. Kalau yang tiba-tiba saham naik tinggi kemudian nggak ada story-nya, saya juga nggak mau. Ataupun yang volumenya kecil, aku nggak mau. Karena apa? Itu akan kesusahan kita nanti jualnya. Jadi aku selain bermain di area bawah, bermain di area atas. Nah, yang namanya scalping yang biasa diungkap di area tengah ini saya menyebutnya ketika running trade berjalan, aku biasanya memanfaatkan momentum pas seperti ini, Mas. Ketika saham itu mau breakout, biasanya aku ikut di dalamnya. Kadang gitu, ikut nge-break atau mungkin mau udah ada tanda-tanda 1 tick atau 2 tick sebelum break, aku biasanya ambil gitu. Kemudian di sisi lain, ketika pas rame-ramenya transaksi itu berjalan, jangan coba-coba masuk. Tunggu kalau udah agak stabil dulu. Karena kalau Anda masuk pas rame-ramenya, pasti Anda nanti cuci piring. 100 diambil, 101 diambil, 102. Wah, Anda FOMO. Jangan sampai nanti kalau nggak ikut nanti ketinggalan. Anda coba-coba tabrak 103 atau 104. Pasti Anda cuci piring. Habis itu turun dulu. Gitu. Dan membuat Anda jadi panik. Saya justru malah memanfaatkan momen sebaliknya. Ketika 100 diambil, 101, 102, 103, tak diemin dulu. Ketika nanti udah mau coba turun di 103, 102, aku mulai cicil nih, 101 tak antriin lagi, 100 tak isi volumenya lagi. Ketika dapat naik, aku jual. Gitu. Jadi ada beberapa metode-metode yang menurutku cukup banyak, Mas, cara saya, termasuk memanfaatkan ketika pas rame transaksi atau nge-break di harga yang mungkin sudah mungkin udah mau jebol resistennya, itu aku juga suka juga. Jadi bagi saya semuanya, saya kondisi apapun kalau memang memungkinkan saya ambil. Luar biasa. Saya bisa menyimpulkan bahwa pengalamannya Mas Bekti selama lebih dari 1 dekade ya di pasar saham, itu yang membuat Mas Bekti itu kayak mengerti gitu ya tarian dari bid overnya sendiri gitu ya. Jadi punya, ya kan, benar ya. Jadi punya keyakinan sendiri. Karena experience saya sebelum-sebelumnya ada di memori, jadi kita nggak bisa menjelaskan secara secara kata-kata, tapi kayak kita punya feelingnya udah bersatu dengan market, bener nggak sih? Benar sekali, Mas. Makanya saya sebenarnya paling sulit itu sebenarnya scalping itu untuk menjelaskan ke orang lain. Kalau teknikal fundamental itu ada datanya.
chartnya, ini Bollinger Band, Moving Average, ada bisa dipelajari gitu, ada wujudnya. Kita laporan keuangan, discounted cash flow, PBV, earning per share, debt, equity ratio, semuanya ada. Kalau scalping, kita itu kayak licin, in out cepet, terus kemudian kita baru masuk, keluar. Makanya kalau ditanya rekomendasi, saya paling nggak berani. Mas Bekti rekomendasi saham apa? Saya katakanlah sebut saham ABCD. Wah, ketika saya masuk, saya keluar. Dia tanya, Mas Bekti, kalau saya masuk sekarang gimana? Lah, kamu mau masuk, aku aja udah keluar gitu. Jadi memang licin sekali. Memang paling susah menurut saya scalping itu untuk menjelaskan. Karena di sini memang analisa saya itu kan cuman kayak pembentukan dari tahun ke tahun. Kemudian apa yang dibilang Mas Andi tadi benar sekali, kayak mengikuti irama tariannya gitu ya. Jadi kalau mengibaratkan gini, seorang musisi, kalau saya dulu, seorang musisi itu kalau dia itu karena udah mungkin menciptakan puluhan lagu dan berpuluh tahun dia tuh di dunia musik, mungkin dawai gitar itu dipetik dari senar 1 sampai 6, dia bisa bedain, oh nomor 4 fales. Terus Anda yang nggak tahu tentang musik, ataupun saya yang belum tahu tentang musik, tanya, kok bisa kamu cuman dari denger aja kok tahu kalau nomor 4 tuh fales? Nah, kadang bingung juga dia mau menjelaskan, tapi karena dia tuh udah terbentuk proses yang bertahun-tahun mempelajari sebuah sinkronisasi antara belajar musik dengan telinganya gitu. Wah, luar biasa. Pengalaman nggak bisa bohong ya Mas Bekti ya. Okay. Bener. Nah, ini saya mau nanya satu hal, tapi wah Mas Bekti, thank you banget loh bikin IG live saya. Mungkin IG live kita bareng ini ya. Ini benar-benar all time high 6.000 viewers karena ada seorang Mas Bekti yang belakangan ini sangat viral ya kan, diundang di mana-mana. Ini luar biasa loh Mas Bekti, biasanya cuma di 3.000 loh, sekarang bisa 2 kali lipatnya. Ini soalnya kita ini Mas Andi, menyaingi IHSG kita udah di jebol 6.000, kita harus di atas 6.000 ini. Harus di atas 6.000 ya, kalau live ini 7.000 ya, mungkin akhir tahun bisa ke sana ya. Oke, lanjut deh, intermezzo sedikit ya. Mas Bekti, tadi saya penasaran sedikit, tadi kan Mas Bekti berbicara bahwa ada saham-saham yang ARB berjilid-jilid, itu juga jadi makanan favoritnya Mas Bekti. Ada juga saham yang lagi arah, itu juga jadi makanan favoritnya Mas Bekti. Apakah, pertanyaannya adalah, apakah Mas Bekti sendiri melihat sebuah tren, ya kan, kalau di technical analysis kan kita biasanya melihat dulu sebuah trennya, sahamnya seperti apa. Apakah Mas Bekti melihat tren sahamnya terlebih dahulu, atau skip aja langsung melihat saham ini menarik based on tape reading analysis? Saya langsung based on tape reading analysis, Mas. Jadi kalau saya cuma mengamatinya seperti itu, tetapi yang saya lakukan kalau melihat saham, contoh misalnya yang ARB berjilid-jilid ya, ini saya tunggu dulu. Artinya kalau baru ARB sekali 2 kali saya juga belum berani melirik. Setidaknya kalau dia itu sudah jatuh terlalu dalam. Kondisi saya sekarang itu bersih, saya nggak punya sahamnya. Selalu saya ungkap seperti ini, nanti tidak dikait-kaitkan gitu, karena saya itu aja kemarin pakai kaos kuning waktu mentorship Mire, dikira wah besok yellow ini, wah dikait-kaitkan gitu, saya jadi nggak enak ini gitu kan. Jadi intinya gini, kalau saya pribadi cuman bisa bilang seperti ini Mas, ketika kita itu aku mau bilang gimana caranya, agak sedikit susah nih, tetapi kalau intinya gini aja loh, kalau yang namanya kita itu mengambil ARB berjilid-jilid, katakanlah saya kemarin ambil saham PTDU, itu kan dari 4.000 sampai berapa, 400-an kalau nggak salah, itu kan udah jatuh terlalu dalam, ARB berjilid berapa kali. Situ saya mengambil peluangnya di situ, gitu. Akan ada technical rebound. Tetapi, nah ini yang baru teman-teman ketahui, saya ungkap sekalian, kalau yang namanya saham itu sudah mantul, dan habis itu udah mau turun, Anda harus cepat-cepat keluar. Kalaupun turun, Anda jangan berharap lagi untuk balik, ini berat. Gitu. Itu cuma pantulan aja, bisa jadi dia masih downtrend. Jadi di sini teman-teman juga harus konsepnya jangan dipaksa juga. Kalau memang mau ngikutin cara saya, harus cepat. Kalau nggak bisa cepat, mending jangan deh, risiko. Karena kenyataannya nggak semua teman-teman tuh siap dengan kondisi saya gitu. Kalaupun saham itu saham ARA, jujur saya itu paling banyak dapat dari saham ARA gitu. Ketika saham ini masih menarik cukup tinggi, kita bisa lihat ya, ada saham beberapa hari ini saya mencermatin IPO oils, itu kan oil itu kan saham IPO tapi dilepas ke publik dan ARA berjilid-jilid gitu kan, itu kan enak sekali gitu kan. Saya justru meraup cuan banyak dari sana gitu. Tetapi ya menurut saya kurang lebihnya seperti itu sih Mas. Dan memang kalau untuk strategi IPO saya sampaikan juga ya, selama pengalaman saya 13 tahun di Bursa Efek,
saya belum pernah nemuin IPO yang langsung ART kayak GTSI. Jadi ini pengalaman pertama saya juga. Ini mengindikasikan bahwa teman-teman kalau mau di saham ataupun di pasar modal harus selalu beradaptasi dan harus selalu belajar. Saya aja juga baru nemuin pertama kali ini IPO dikasih 100% ke publik, habis itu ART. Saya belum pernah nemuin baru kali ini gitu. Sekedar info aja sih gitu. Okay. Iya. Oh, berarti saham-saham IPO juga menjadi salah satu saham favorit ya buat Mas Bekti ya. Soalnya kan sering banget ARA. Nah, pertanyaannya adalah Mas Bekti sendiri menanggapi saham IPO ini melakukan pembeliannya itu pada saat proses book building atau misalkan setelah listing sahamnya itu setelah listing dari bursa. Oke. Kalau saya pribadi jujur saya sebenarnya bukan tipe orang yang mengambil ikut AI2O. Bahkan Bukalapak saya juga nggak ikut. Alasan saya kenapa? Yang pertama, saya pernah ikut waktu itu 2018 di saham J-Sky. Itu saya pesan 1M, iseng. Cuma dikasih 300.000. Itu aja uang 1M sudah tertahan lama di situ gitu kan. Jadi saya pikir-pikir gini, kalau kita itu kalau memang pertama kepada teman-teman saya sarankan, kalau Anda belum pernah nyoba, silahkan coba sesekali biar Anda dapat ilmu tentang IPO. Tetapi nanti setelah itu keduanya, kalau saya pribadi menyimpulkan seperti ini, daripada uang kita tertahan untuk beli IPO, ujung-ujungnya cuma dapat dikit, saya kadang lebih suka mendingan tak pakai buat trading aja deh, gitu. Karena kadang nanti, kalaupun listing di bursa, arah berhari-hari, kalau kita jabatannya dikit juga nggak kerasa, gitu. Itu untuk ukuran saya pribadi ya, mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan. Dan untuk mengantisipasi kadang ya ada yang namanya seperti itu tadi Mas, kayak cerita saham IPO, kita nggak tahu yang namanya kita pesan saham bisa jadi kalau dikasih kayak itu tadi 100% ke publik bahaya juga gitu kan. Dulu ada 2013 itu saham Sril itu dikasih ke publik 93%, itu dikasih ke publik. Wah, waktu itu juga sama, langsung benar-benar bikin panik di pasar. Hari pertama nggak naik, itu berat karena apa, kebanyakan disebar di publik gitu. Oke, menarik. Oke nih, ada pertanyaan yang mau saya tanyain lagi ya. Mungkin saya mau melihat dari sisi swing trading dan saya mau coba tanyain ke Mas Bekti gitu ya. Mas Bekti sendiri sebenarnya kalau misalkan melihat satu saham ada yang menarik ya, kemudian langsung mengambil eksekusi untuk scalping di saham tersebut. Nah, ada nggak sih targetnya itu bisa bervariasi based on apa? Atau Mas Bekti melihat based on persentase yang Mas Bekti bikin sendiri. Misalkan ini saham volatilitasnya tinggi, pergerakan sebelumnya bisa kurang lebih range-nya 5-10%. Berarti target profit yang Mas Bekti expect buat perdagangan sekarang atau scalping yang sekarang mungkin sekitar 5-10%. Atau Mas Bekti cuma konsisten, misalkan setiap kali saya trading itu 5% saya ambil, 5% saya ambil, atau seperti apa? Oke. Kalau untuk konsep swing ya Mas ya, saya sendiri swing, saya pisahkan sendiri ke rekening beda. Namun sebenarnya memang kalau saya lihat itu adalah, saya pribadi itu sebenarnya jiwa saya itu adalah jiwa scalping ya. Saya itu jujur orang yang paling nggak sabaran, nggak tahan lihat yang namanya cuan. Dikit-dikit lihat, udahlah bungkus aja deh gitu. Jadi kalau saya nyimpen agak lama itu memang agak sedikit, bagi saya style saya kurang cocok gitu. Tapi saya tetap melakukan. Kenapa? Karena itu juga nggak baik kalau kita yang namanya selamanya scalping. Ingat, scalping tidak selamanya bisa diterapkan. Ada yang namanya kita itu memang harus berubah style. Swing ataupun kita memang beli saham, kita hold dalam beberapa waktu untuk mendapatkan profit yang maksimal. Ada saatnya kita harus itu. Makanya saya juga pelajari semuanya dan saya juga style semuanya. Nah, saya pribadi adalah kalau saya itu swing, memang senjata paling utamanya teknika. Kemudian yang kedua, pilihan saham saya jatuh saham yang tidak yang terlalu volatilitas. Ini kebalikan dengan scalping. Kalau scalping kita memang harus cari yang volatilitas karena kita memang akan memanfaatkan gelombang gejolak gini dan kita akan in out di berbagai harga. Itu. Kemudian kalau kita swing, kita itu kan memang melihat sebuah prospek di mana ini harga saham ini kemungkinan ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan bisa menuju ke arah sana, dan memang cara kerjanya ya beli diamkan, tidak perlu lihat running trade tiap hari.
gitu. Cara saya juga seperti itu. Jadi setelah pilihan saham tidak yang terlalu volatilitas, ya kemudian saya juga mengkombinasi dengan teknikal. Saya juga compare juga dengan yang namanya broker summary, kira-kira gimana nanti yang ngambil kira-kira udah keluar atau belum, atau di pasar nego gimana, udah keluar atau belum. Nah, itu penting sekali. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk targetnya sendiri, saya biasanya lebih ke apa ya Mas ya, mungkin persentase sih yang jelas, persentase dan waktu. Kurang lebih biasanya kalau swing tuh saya bisa targetkan rata-rata jual saya tuh 20 sampai 50-an%, rata-rata seperti itu. Jadi saya simpen, memang benar-benar saya simpen. Kemudian kalau udah capai target itu biasanya saya jual. Kurang lebihnya gitu sih. Kalau untuk scalping sendiri ada target nggak, misalkan ini udah profit 5% tanpa lihat, tanpa dianalisis lagi udah langsung di take profit, atau misalkan ada strategi lain gitu untuk melakukan yang namanya taking profit? Saya biasanya punya target Mas, 3-5% itu udah saya take profit. Bahkan kadang kalau memang saya itu beli saham, kemudian kok saya tabrak di over, kemudian kok diisi terus, kok kayaknya berat, nggak mau naik, kadang saya jual BEP juga, rugi fee atau mungkin rugi 1 tik di bawahnya, ya sudah tidak apa-apa gitu. Tetapi ketika saya memutuskan seperti itu, saya harus punya incaran saham lainnya. Nah, ada target saya lainnya, selain saya punya target 3-5%, ketika saham itu masih, saya lihat chartnya masih bagus, kemudian mungkin trennya masih naik, terjadi peningkatan volume, biasanya akan saya hold dulu. Nggak apa-apa yang namanya scalping, nggak harus muluk-muluk semata-mata harus in out cepet, nggak usah, nggak harus. Kita juga harus kombinasi. Kalau memang saham ini masih mau naik dan masih bagus potensialnya, ya sudah, kita tunggu dulu biar mendapatkan profit maksimal, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau yang namanya cut loss, saya paling disiplin. Saya nggak mau apa ya, benar-benar nggak punya semacam pengalaman yang dulu-dulu ya. Kalau turun, aku harus cepat-cepat membatasi. Kalau nggak dibatasi, justru kita itu akan pusing nanti. Justru kalau aset kita udah turun terlalu dalam, kita semakin takut untuk cut loss dan semakin sulit untuk memulihkannya. Gitu. Saya kasih contoh cut lossan saya kemarin. Saya beli beberapa waktu lalu, teman-teman bisa lihat saham Trimegah. Saya tuh ambil paling pucuk, paling arah di harga 308 kalau nggak salah. Itu cukup jumbo juga. Ternyata diguyur sama Trimegah sendiri gitu kan. Dan saya cut loss cukup gede. Saya waktu itu langsung rontok, saya rugi hampir 400 jutaan. Itu ada di situ. Wah, ini juga bikin geleng-geleng juga gitu kan. Saya sampaikan cut loss aja, nggak usah sampaikan profitnya. Yang penting mengedukasi aja cut lossnya. Berarti inti menunjukkan apa? Saya disiplin. Tetapi kalau saya beli trim di harga 308 itu, dan saya nggak mau cut loss, sekarang harga Trimegah berapa? Tinggal 240 kan, nggak 250-an mungkin. Saya itu waktu itu cut loss-nya dari 308 di 290 sampai 280 sampai 290 di range itu. Tapi kalau nggak saya cut loss, kacau semuanya. Pasti minusnya lebih banyak. Uang saya tertahan di situ. Kalau ada peluang di saham di running trade, saya nggak bisa ikut kasarannya gitu. Karena apa? Uang saya di situ. Gitu. Iya, menarik banget ya. Udah diguyur sama Bandar, diguyur sama Mas Bekti. Waduh, sahamnya udah bye-bye langsung. Dan Mas Bekti, oh iya, nih ada satu hal yang menarik nih Mas Bekti. Saya dulu pernah beranggapan ya Mas Bekti ya, bahwa ketika semakin besar modal atau dana yang kita kelola dalam trading, itu sebenarnya akan jadi semakin sulit kalau kita mau trading di saham-saham yang istilahnya volatilitasnya ada atau nggak ada gitu ya. Istilah kadang-kadang ada, kadang-kadang volatilitasnya kecil atau volumenya kecil kayak gitu. Jadi waktu itu saya punya pemikiran bahwa semakin besar dana yang kita kelola, kita harus semakin konservatif memilih saham-saham yang mungkin awalnya third-liner bisa ditradingkan dengan 100 juta, tapi kalau udah 1 miliar mungkin larinya ke ke second liner dan segala macam. Tapi ternyata di sini Mas Bekti itu mematahkan apa yang saya opinikan waktu itu, bahwa Mas Bekti ini kan seorang trader dengan dana yang jumbo gitu ya, tapi bisa trading di saham-saham yang istilahnya cukup berbahaya atau third-liner atau gorengan kayak gitu. Nah, apakah Mas Bekti sendiri nggak takut gitu ya kalau misalkan tiba-tiba saham yang Mas Bekti pilih kayak gitu tiba-tiba diguyur dengan cepat istilahnya, habis itu ARB, habis itu nyangkut misalkan kayak gitu. Jadi kita bisa beli tapi kita nggak bisa jual. Itu gimana menurut Mas Bekti?
menurut saya pribadi gini Mas, yang jelas saya itu ketika yang namanya memilih saham itu, makanya tadi saya ungkap di awal, saya mau kalau pilih saham, kalau memang saham itu volumenya kecil, saya cuma masuk kecil. Misalnya nih, Oke. ada saham gorengan gitu ya, saya menyebutnya, isinya cuma 5.000, 6.000, 10.000, ya saya paling kalau ngambil cuma 20.000 aja deh gitu, katakanlah gitu, terukur. Kalau saya sampai borong sendiri sampai ratusan ribu, aku akan sulit jualnya, nggak mau aku. Tapi kalau Oke. sahamnya tuh volume jumbo, nggak masalah. Jadi sudah saya perkirakan dulu sebelum ambil Mas. Katakanlah saham Friend, BRMS, itu kan volumenya tebel-tebel. Hmm. Rontoknya itu ada stepnya, nggak mungkin langsung benar-benar itu. Nah, saya suka di saham-saham yang seperti itu, yang jumbo-jumbo gitu. Sama kayak, ya tadi kayak misalnya kayak Yellow atau apa, itu kan cukup gede gitu. Volatilitasnya dapat, volumenya juga cukup tebel gitu. Jadi pilihan saham saya seperti itu. Kemudian yang kedua Mas, yang namanya scalping, saya tuh sudah ukur dulu yang namanya di rekening saya, itu tuh dananya sudah terukur. Ibarat mau perang, saya tuh udah siap mati gitu. Bahasanya gitu. Jadi saya sudah membatasi diri saya dengan resiko. Tidak ada was-was. Bahasanya hati saya tuh udah kayak robot, nggak pakai perasaan. Jadi benar-benar Oke. udah tak siapkan di awal. Saya mendingan pakai modal terukur untuk scalping daripada pakai modal saya tumpuk semua di situ. Kemudian saya cuma pakai seberapanya. Saya nggak mau. Jadi gini, katakanlah saya pakai uang 100 juta ya, gitu. Lebih baik daripada 100 juta saya pakai semua di satu rekening untuk scalping. Mendingan aku pakai 50 juta aja untuk scalping. Tapi itu aku siap perang, siap mati gitu bahasanya. Jadi benar-benar kayak nggak ada perasaan Mas. Udah nggak dirasain. Kalau cut loss sekian, aku cuma berpikir, katakanlah aku dari trim ya, cut loss sekian dari trim, baru 1 September. Wah, awal bulan udah diawali dengan rontok kayak gini, kayak September ceria, ini bukan September ceria namanya kayak gini gitu kan. Aku itu 1 September itu. Tetapi aku cuma punya keyakinan, nggak apa-apa deh. Nanti aku pasti bisa mulihin di lain kesempatan, di lain hari. Nanti semoga ini segera pulih. Cuman yang penting jangan pernah ditarget, jangan cepat balas dendam, jangan sampai cepet-cepet biar mulihin profitnya. Mengalir aja melihat kondisi gitu. Kalau memang tidak sesuai harapan, ya sudah, nggak usah terlalu dipaksa-paksain untuk trading. Nah, saya cuma gitu aja sih. Ya, benar banget ya, setuju ya. Jadi dananya lebih baik kalau misalkan kita punya dana yang siap hilang gitu ya, atau direlakan, itu bisa membuat kita tradingnya tanpa emosi ya, mau dibanting gimana juga istilahnya. Tapi harus siap juga secara psikologi ya. Oke, nah Mas Bekti, saya penasaran ya, ketika Mas Bekti transaksi ya, melakukan scalping, misalkan besok deh kita mau scalping nih ya, kita misalkan scalping bareng gitu ya. Ketika Mas Bekti membeli sebuah saham atau trading sebuah saham, Mas Bekti itu fokus di satu saham, ya, trading di satu saham, atau sekali trading itu bisa buka beberapa posisi di saham-saham yang lainnya juga. Atau misalkan Mas Bekti fokus dulu di satu saham, targetnya tercapai dulu, abis itu baru cari peluang di saham yang lain gitu. Kadang-kadang kan saham itu kan ketika bergerak itu selaras ya. Jadi ketika saham A bergeraknya bagus, naik, saham B juga bergeraknya bagus. Tapi kalau Mas Bekti sendiri, apakah tradingnya di beberapa saham atau fokus aja di satu saham kayak gitu? Oke. Kalau saya pribadi sebenarnya paling fokusnya itu cuma 1 atau 2 saham aja Mas. Keseringannya gitu. Jadi kalau terlalu banyak malah pusing kita untuk memantau gitu kan. Mendingan aku fokus ke 1 atau 2 aja tapi aku maksimalin. Nah, di sini aku lihat fenomenanya seperti ini. Contoh, saya beli saham A, gitu kan. Kalau udah direspon pasar naik, aku jual, gitu kan, punya cash lagi. Kemudian saya beli lagi saham B, katakan gitu. Oh, ternyata ada peluang lain, tetapi ini belum naik. Oke, aku beli, gitu kan, 2. Nah, kalau ada ini ternyata belum naik, kalau ada peluang lainnya, ya sudahlah, satunya saya jual dulu, saya tuker dengan yang lainnya. Walaupun itu tadi mungkin rugi fee atau turun 1 tik, enggak apa-apa. Tetapi aku mendingan rugi fee katakanlah 0, katakanlah misalnya 0,5% gitu ya. Aku berharap dengan tak tukar di saham lain, semoga bisa ngikuti momentum itu dan aku bisa ganti yang tadi fee-nya saya jual fee itu. Jadi kayak ibaratnya nanti kayak ujung-ujungnya itu aku trading aktif 1 hari, nanti ada subsidi silang. Katakanlah aku transaksi sampai 10 atau 20 transaksi, mungkin 4 atau 5-nya loss, itu wajar gitu. Tetapi yang ingin saya jelaskan kepada para teman-teman bahwa scalping saya selalu punya yang namanya cash. Jadi saya jarang beli saham A, B terus diem.
terus nggak tak otak-atik gitu, nggak, saya nggak gitu. Karena apa? Saya selalu menunggu yang namanya momentum. Ketika ada momentum rame, aku bisa memanfaatkan langsung ikut. Jadi selalu sedia cash saya gitu. Oke, dan Mas Bekti juga udah terbiasa ya dengan trading menggunakan margin ya. Jadi mungkin full margin itu sudah hari kalau lagi marketnya bagus itu bisa keluar semua ya, Mas Bekti. Ya, benar. Dan margin sendiri kan memang untuk saham-saham yang blue chip ya, LQ45 gitu kan. Jadi nggak semua saham bisa. Memang ada sekuritas tertentu yang ngasih di saham waran pun dikasih. Saya punya itu sekuritas, saya pakai sekuritas lain gitu katakanlah ya. Itu waran aja dikasih gitu. Tapi yang paling justru adalah di sini margin itu juga ada resikonya. Yang penting teman-teman kalau udah siap resikonya, ya sudah, tidak apa-apa. Berarti teman-teman juga siap dengan profitnya gitu. Iya. Oke, menarik banget nih. Nah, saya mau nanya juga nih ya, mungkin dari semua, mungkin banyak banget nih, apa ya istilahnya ya, finansial dari seorang Mas Bekti itu mungkin didapatkan dari hasil trading atau cuannya. Nah, untuk sekarang Mas Bekti sendiri apakah fokus mengalokasikan dana hampir lebih dari 70% atau 80% itu ke dalam portofolio trading untuk scalping, atau mungkin ada juga yang diinvestasikan gitu, mungkin di reksadana, obligasi atau apapun itu. Jadi bagaimana nih Mas Bekti memiliki strategi dalam mengalokasikan dananya tadi? Cara saya tuh gini Mas, saya terinspirasi dari bukunya Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant. Salah satu yang namanya passive income itu bisa didapat dari yang namanya investasi saham. Saya memang bercita-cita yang namanya suatu nanti saya sudah tua, itu hidup saya itu sudah dibiayai dari dividen aja cukup gitu. Jadi memang saat ini saya baru membangun, tapi cara saya itu membangun, saya itu scalping, itu saya pakai katakanlah buat perang, buat mengeruk uang gitu kan. Kemudian saya rajin withdraw. Tadi saya sudah katakan di depan bahwa uang yang saya pakai buat scalping itu terukur, ibarat buat perang gitu, spesial buat perang gitu kan. Saya withdraw. Itu saya masukkan ke yang namanya safety fund. Rekening tabungan untuk jaga-jaga, kemudian saya simpan di rekening sekuritas lainnya itu untuk swing dan investasinya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk investasi lainnya sebenarnya saya nggak punya Mas. Saya benar-benar cuma di saham aja. Bahkan saya ditawarin ya kemarin kayak ya kripto atau apa gitu, karena saya tuh udahlah, saya tahunya cuma di saham aja, saya mending di saham aja. Karena kalau saya belajar lagi di kripto, pasti saya di awal pasti babak belur dulu gitu kan. Karena saya masih mempelajari hal yang baru gitu kan. Yang namanya orang, tetapi ada orang yang memang mungkin ya Mas Andi lah di kripto, saham, nah, silahkan bagus itu. Tapi kalau saya pribadi saya nggak kuat Mas. Saya mendingan udah fokus di saham aja. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, baru saya mau tanya Mas Bekti. Tadi saya mau tanya, bisa nggak kalau Mas Bekti ini trading scalping di di instrumen lain gitu selain saham gitu ya? Ternyata fokus Mas Bekti dari dulu sampai sekarang cuma di pasar saham Indonesia ya? Iya, saham Indonesia aja. Betul. Saya juga waktu di waktu di live sama Om Ben ya, sedikit singgung tentang hal itu ya. Om Bennya juga ada nih di sini. Jadi saya waktu itu sharing bahwa saya setuju gitu dengan Om Ben, dengan Mas Bekti, ketika kita memang punya suatu gaya trading scalping itu lebih fokus di satu di satu instrumen aja, itu untuk mendapatkan profit atau maksimal gain di satu instrumen aja gitu, daripada kita fokusnya tersebar kayak gitu ya. Benar. Mungkin ahlinya udah di saham, ya udah cukup di sini aja, yang penting kita konsisten gitu ya, intinya kan konsisten gitu. Oke. Menarik banget. Tadinya saya pengen kalau misalkan itu kalau misalkan Mas Bekti, atau nggak nanti deh kapan-kapan saya main ke Padepokannya BTS. Oh ya, anyway, saya belum mau boleh. Kongres ya Mas Bekti buat peresmian Padepokan BTS-nya ya. Luar biasa. Ya, terima kasih Mas Andi. Sebenarnya itu kan cuma trading room saya sendiri gitu ya. Jadi trading room aja, kebetulan ada beberapa temen yang datang ke Jogja, yuk kita buat trading room aja deh gitu di tempat teman saya. Terus kita trading bareng, biar bercanda bareng. Kenapa Mas saya melakukan itu? Jadi gini ceritanya. Saya tuh mungkin bagi teman-teman biar tahu ya. Saya sebenarnya nggak punya kelas, nggak punya grup, nggak punya apa-apa. Saya lebih nyaman sendiri gitu kan. Tapi ada teman-teman yang di sana. Besok rencana Oktober tuh silahkan, kalau bagi teman-teman yang mau mampir main boleh, tapi cuman sesekali 2 kali saja boleh ke tempat saya, termasuk nanti bisa dapetin buku saya di situ juga ada gitu. Tetapi
saya itu kan dari 2016 ke 2021, saya itu kan full time trader, Mas. Saya tuh tiap hari cuma ditemani monitor gitu kan. Rasanya kok kayak nggak jadi manusia gitu kan, cuma sama monitor terus gitu kan. Nah, alhasil setelah teman-teman pada berkumpul tuh bener-bener kadang kita bercandaan. Itu buat refreshing, Mas, buat hiburan. Makanya saya kadang buat trading room tuh sama teman-teman buat seru-seruan aja sih gitu. Iya. Wah, itu luar biasa sih. Itu dulu juga saya berpikiran bahwa kalau kita bisa trading rame-rame gitu ya, seru juga ya satu sama lain. Iya, kita hiburan, Mas. Hiburan ya, bener. Iya, refreshing ya. Saya lihat trading roomnya Mas Bekti dan saya ngelihat monitornya Mas Bekti. Wah, itu cakep banget, Mas. Super ultra wide ya monitornya ya, Mas ya. Iya, Mas. Wah, itu keren banget yang apa namanya? Yang curve ya. Waduh. Nanti kapan-kapan saya kalau ada waktu saya mampir ke sana, boleh ya, Mas? Welcome, pasti bisa buat Mas Andi. Ya. Oke, thank you banget. Oh ya, banyak yang nanyain tentang bukunya Mas Bekti sendiri. Udah launching ya, Mas ya? Udah launching ya? Sekarang baru naik cetak. Jadi nanti hari Senin aku mau live IG sama Mbak Ali nanti untuk infonya di sana, termasuk nanti gimana cara jual belinya, kemudian bisa didapetin di Shopee atau mungkin datang ke padepokan saya juga bisa. Nanti aku info di sana semuanya, termasuk bukunya aku udah ada tuh satu, tapi nanti aku akan tunjukin kepada teman-teman pas di live IG saya. Nah, tetapi Mirea Aset sendiri ngajak saya untuk membuat sebuah event di mana itu kayak bener-bener kayak bedah buku gitu di tanggal 1 Oktober. Jadi kemungkinan buku itu aku lepas ke publik kurang lebih awal Oktober gitu. Agak sedikit molor dikit tetapi kurang lebih di situ. Dan ini sekarang aku udah mau bentar lagi aku mau buat untuk tim yang buat PO-nya. Jadi benar-benar nanti teman-teman bisa PO lewat mungkin Shopee atau Tokopedia gitu bisa nanti gitu. Wah, luar biasa Mas Bekti. Ditunggu ya launching bukunya dan semoga apa semuanya beres. Ya, boleh silakan. Boleh saya menyampaikan tentang di buku saya itu gini. Jadi di awal saya ingin ceritakan sebenarnya kepada teman-teman karena itu kan kata pengantarnya dari CEO Mirea Aset ya, Mr. Sim sama Ustadz Yusuf Mansur, di mana di situ saya minta kepada beliau untuk membaca buku saya dan kemudian saya ngasih kata pengantar. Tapi nilai yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah gini. Yang pertama, buku saya itu nggak ada teknikal, nggak ada fundamental. Karena apa? Di luaran sana mudah banyak buku teknikal fundamental. Punyanya Belvin, punyanya Ellen May, punyanya Desmond Wira, punyanya Ryan Velbert, Pak Rifan Kurniawan, banyak. Silakan teman-teman pelajari di sana. Bagus semuanya gitu. Yang namanya buku-buku di pasar modal bagus. Tetapi saya itu muncul bahasanya identik dengan yang namanya scalping. Makanya buku saya The Super Scalper gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman cari tahu buku lainnya scalping masih jarang. Makanya saya berinovasi membuat buku tentang scalping. Di situ nanti ada beberapa hal yang unik. Yang pertama itu bercerita tentang biografi saya, perjalanan saya, gimana cara dari dulu tuh saya tuh baru jatuh bangunnya, termasuk saya tuh pernah loh jualan bakso, jualan pulsa itu pernah di masa lalu, pokoknya buruk lah nanti teman-teman bisa lihat, gadein motor ya, BPKB, kemudian utang koperasi, semua yang buruk-buruk saya pernah. Tapi itu maknanya apa? Saya ingin tunjukkan kepada para teman-teman semua, biar teman-teman itu nggak perlu ngukur kedalaman sebuah sungai, tetapi cukup saya aja, aku kasih tahu ke kalian yang benernya gitu loh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar tentang psikologi trading, mindset, money management. Kemudian cari style yang cocok untuk diri Anda. Apa Anda itu tipe scalping, trade, swing, ataupun invest. Kemudian saya juga bercerita tentang scalping ala Bekti Sutikna. Di sana nanti ada sesuatu hal yang unik. Ada barcode. Di halaman 132 itu ada barcode. Teman-teman bisa scan. Itu nanti akan langsung mengarah ke channel YouTube saya. Kalau di channel YouTube saya sekarang masih saya private. Tetapi di sana nanti teman-teman bisa lihat cara trading saya. Saya jelaskan tutorial scalping, live trading dari jam 9 sampai setengah 10, termasuk motif-motif transaksi di bursa efek. Kayak wash sales, marking the close, fake demand supply, spam order, dan lain sebagainya. Saya jelaskan di sana. Jadi ada sedikit tutorial untuk memandu teman-teman biar teman-teman paham. Bagaimana dengan harga buku? Harga bukunya 150.000. Kurang lebih seperti itu. Ketebalannya kurang lebih 240 halaman, cukup tebal ya, cukup lumayan tebal menurut saya itu. Jadi silahkan nanti teman-teman kalau ada yang minat atau mungkin buat wacana itu, menurut saya semoga menjadi bermanfaat untuk Anda semua, bisa menginspirasi semua Anda semua gitu. Wah, gila, luar biasa. Ini fix, I have to get one. Aku harus punya satu pokoknya dari Mas Bekti. Boleh nggak nanti sama ditandatanganin
langsung basah tanda tangannya Mas Bekti, boleh? Aku harus punya nih satu nih ya. Nih ini udah pasti. Ini Mas Bekti kalau saya sedikit suggest ya mungkin ya. Mas Bekti harus siapin kopi yang banyak deh udah pokoknya. Karena udah pasti ini pasti di atas 50% viewers hari ini ya. Smart trader semua udah pasti bakal beli. Karena ilmu yang di-sharing, karena menurut saya gini, ilmu yang di-sharing dalam pengalamannya Mas Bekti selama 10 tahun hanya bisa kita ambil 13 tahun itu bisa kita pelajari hanya dengan 150.000 aja. Itu menurut saya investasi yang sangat harga banget sih. Jadi itu ditunggu banget dan saya juga menantikan keluarnya buku, dan thank you juga Ci Alin yang udah bantu Mas Bekti ya dalam proses pembuatan bukunya ya pastinya ya. Ci Alinnya juga ada di sini nih. Oke, luar biasa banget Mas Bekti. Jadi mungkin ini udah sekitar 1 jam. Saya pribadi melihat sosok Mas Bekti adalah seorang trader yang sangat down to earth ya, karena saya tahu Mas Bekti itu adalah seorang trader yang udah sukses di dalam dunia tradingnya, tapi masih mau menerima murid-murid kan, karena saya lihat juga ada beberapa yang mau belajar sama Mas Bekti gitu ya, di welcome dengan baik. Habis itu sampai membuat sebuah buku yang memang sebuah karya anak bangsa Indonesia di ranah pasar modal Indonesia. Menurut saya itu keren banget sih Mas Bekti ya. Semoga teman-teman di sini nantinya bisa terinspirasi, pasti bermanfaat, dan juga makin banyak investor Indonesia yang melek dan masuk ke dalam pasar modal Indonesia ya Mas Bekti ya. Amin, siap. Oke. Luar biasa. Ini kedatangan tamu yang spesial sampai all time high banget sumpah ini kita. Saya juga baru pertama kali ini sama Mas Andi bisa di atas 6.000 ngelebihin IASG aku gitu. Izin screenshot bentar ya. Boleh. Bentar boleh ya. Karena Oke, karena viewersnya luar biasa. Oke, mungkin kata terakhir karena kita udah 1 jam belajar sama Mas Bekti. Mas Bekti jujur loh, sebenarnya aku udah punya list pertanyaan yang banyak banget. Tapi karena Mas Bekti kita udah 1 jam, Mas Bekti juga mau istirahat. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita bisa meet in person, bisa lebih banyak ngobrol lagi ya. Semoga Live hari ini bermanfaat semua buat teman-teman yang nonton Smart Trader. Mungkin boleh satu pesan terakhir mungkin Mas Bekti buat teman-teman semua yang mungkin mau belajar scalping itu seperti apa? Oke. Bagi teman-teman kalau saya cuman mungkin bukan masalah belajar scalping, tapi saya ingin lebih luas lagi aja. Yang pertama yang ingin saya selalu tekankan di live sebelumnya yaitu gini, jangan menyerah. Saya itu di pasar modal dari 2008 ke 2016, 8 tahun itu seakan-akan belum dapat wahnya di pasar modal, belum dapat profit yang signifikan di pasar modal, jatuh bangun iya. Jadi bagi teman-teman yang merasa 1 tahun, 2 tahun kok, aduh aku cut loss, aku kecantol, itu bagi saya masih biasa, gitu kan. Jangan menyerah. Bayangkan kalau saya di tahun 2013, tahun ke-5 saya menyerah, saya nggak bisa seperti sekarang. Dan yang kedua, jangan takut. Ketakutan itu bisa menyebabkan Anda gagal segalanya. Takut untuk mencoba, takut untuk memulai, takut nanti kalau cut loss, takut untuk trading, takut untuk mencoba. Semua takut itu bisa menyebabkan Anda jadi gagal. Jadi saran saya 2 itu. Jangan menyerah dan jangan takut. Waduh, luar biasa. Jangan menyerah dan jangan takut ya. Karena saya yakin di sini banyak juga investor-investor yang mungkin baru masuk dan juga banyak generasi Z ya yang baru masuk pasar modal. Itu udah pasti 2 itu, jangan takut dan jangan menyerah, karena perjalanan masih panjang, kita masih bisa mendapatkan pengalaman yang lebih berharga lagi ketika kita jatuh bangun di market ya. Jadi kalau teman-teman sekarang udah 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun di market masih belum berhasil, sama kok sama perjalanannya Mas Bekti ya. Jadi semoga nanti di tahun ke-8 bisa seperti seorang Mas Bekti. Luar biasa, terima kasih banyak. Saya personally mau ngucapin thank you so much buat Mas Bekti udah ngeluangin waktunya hari ini malam ini buat sharing edukasi ke teman-teman semua ya. Dan sukses terus Mas Bekti buat karir kedepannya ya. Jadi idola selalu di pasar saham Indonesia. Oke. Thank you semua, semoga bermanfaat live trading hari ini, dan saya ngucapin selamat istirahat kalian. Bye-bye. Bye-bye.